Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penegakan hukum di Indonesia. Dalam seminar nasional bertema Refleksi Penegakan Hukum tahun 2024 yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada Jumat 13 Desember ini hari, Mahfud menyampaikan bahwa ia memiliki pandangan positif terhadap Presiden Prabowo. Oke. Kesan bahwa terjadi pemerosotan yang agak serius terhadap hukum ini bukan hanya opini kita yang ada di genset. Kita berpendapat, kita melihat, kita protes, tapi ada di angka-angka SIGI. SIGI itu survei, bahwa itu memang merosot dengan metodologinya yang sangat ketat untuk mengatakan kapan kita merosot, kapan kita naik gitu. Nah, sekarang ini kalau kita melihat keadaan kita, kok rasanya kita ini hampir putus asa. Semua hal sudah kita lakukan untuk menegakkan hukum. Tetapi kita tahu masih banyak masalah besar, masalah pertambangan, saudara, masalah pertambangan yang dijarah secara besar-besaran dan dibackingi oleh aparat atau oleh pejabat gitu. Kalau aparat mungkin satu kesatuan, kalau pejabat lah, pejabat tingkat tertentu yang kemudian tentu diikuti oleh anak buahnya itu di pertambangan dan lingkungan hidup sumber daya alam terjadi penjarahan besar-besaran yang itu menurut Profesor Fahmi Radi, baru saya ketemu di sini setengah jam lalu, menurut beliau di Indonesia ini penyelamatan tambang dan lingkungan hidup tidak akan bisa diselesaikan kecuali presiden sendiri yang menyelesaikan. Karena kalau di bawah presiden itu semua backing. Itu Profesor Fahmi Radi. Ya, sekarang juga sedang ada di ruang sebelah sana. Sedang menyampaikan paparan tentang ini. Jadi saudara, ini bukan pendapat orang yang mungkin karena beda pandangan politik, enggak. Sehingga saya 2 minggu lalu saya berbicara di depan The Habibie Center, Habibie Demokrasi Forum, ulang tahun The Habibie Center yang ke-26, saya menjadi keynote speaker. Ya seperti ini, saya katakan waktu itu, saudara, kita ngapain seminar-seminar gini terus? Teorinya udah habis. Gudang teori itu udah kosong, udah dipakai semua. Apapun nanti, coba, apapun nanti yang kita bicarakan, itu teorinya udah lama dibicarakan. Kenapa seminar lagi? Ya kita ingin mengingatkan. Meskipun kita udah tahu nih teorinya gini, harus gini, masalahnya dia udah tahu semua. Sudah habis teori. Tinggal satu teori yang masih workable, yaitu konsistensi dan ketegasan presiden. Itu konsistensi untuk menegakkan hukum. Kalau visi dan statement udah cukup, nah, presiden hebat tuh, pokoknya korupsi nggak boleh ada, kemanapun saya kejar, sudah. Komitmen, konsistensi dan ketegasan, sudah, komitmennya sudah dinyatakan berkali-kali. Kemarin dipidatokan lagi di Golkar kemarin sore, dan selalu katakan tuh komitmen sudah, tinggal konsistensi dan ketegasan presiden. Karena sampai saat ini kita belum melihat bagaimana ini implementasinya untuk orang-orang di bawah presiden.
Sehingga kita tunggu dan kita berharap masih ada asa. Jangan putus asa. Di tengah keputusasaan banyak orang ini masih ada asa. Asa itu harapan. Apa harapan kita sekarang? Kita tunggu. Pak Presidennya apa nih? Untuk kasus ini apa? Yang sudah muncul nih. Kan ini harus Presiden turun nih. Udah banyak nih kasus ini apa. Orang kan curiga ini dilindungi. Wah ini sekarang terbongkar. Itu dibongkar oleh ini. Ditutup oleh ini dan seterusnya. Ini yang sekarang sedang terjadi. Sehingga setengah bulan lagi kita mau masuk tahun baru, kita berharap. Kalau saya sih masih berprasangka baik. Mungkin Presiden, ingat loh Pak Prabowo orang cerdas. Bacaannya banyak, pengalamannya panjang. Timbul tenggelam di dunia politik sudah dia alami. Sehingga saya berprasangka baik. Ini mungkin Prabowo masih sedang menyusun sebuah strategi untuk mencari momentum, untuk menggempur ini semua. Itu prasangka saya. Tapi ada prasangka, ini kok sama aja gitu. Nah kita lihat aja nanti. Ya, sama aja tidak memberikan asa. Tapi saya berharap masih ada asa, karena ini kan baru 52 hari Pak Prabowo memimpin. Kita kan punya rentang 100 hari biasanya kalau menilai. Nah, saudara, saya katakan tadi, kita mencari asa dari situasi buruk. Apa situasi buruk itu? Mari saya sekarang lihat pada saudara. Menurut World Justice Project. World Justice Project itu satu lembaga SIGI, lembaga survei internasional yang mensurvei indeks ketaatan pemerintah terhadap hukum, indeks the rule of law. Pemirsa, ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.